Halo semuanya, balik lagi di channel Amber SRH, di mana channel ini akan meringkas episode 3 dari drama Red Swan. Dan di awal episode ini, Do Hyun yang sudah berpikir kalau ada sebuah rahasia di balik kematian dari pimpinan kehormatan atau Kim Duo, dia pun langsung berlari menuju ke Wansu. Dia memberitahu Wansu kalau ada orang-orang yang ingin membunuh Wansu tetapi mereka gagal, dan mereka adalah orang yang profesional. Dimana jika Do Hyun menjadi mereka, Do Hyun pasti akan kembali untuk mencoba membunuh Wansu lagi. Selain itu, Do Hyun juga memberitahu Wansu kalau sebenarnya dia bertemu dengan Wansu di Manila bukanlah sebuah kebetulan, karena sebenarnya beberapa bulan lalu temannya meninggal dunia di Manila, dan orang yang membunuh temannya adalah orang yang sama dengan yang melakukan penyerangan kepada Wansu di Manila beberapa saat yang lalu. Tetapi Wansu tidak mempercayai Do Hyun. Dia masih yakin kalau yang melakukan penyerangan kepadanya adalah seorang teroris atau ISIS. Walaupun demikian, Do Hyun tetap akan melindungi nyawa Wansu dan meminta Wansu untuk tidak jauh-jauh darinya. Oke semuanya, kemudian Do Hyun membawa kita ke kejadian 2 tahun lalu, di mana 2 tahun lalu dia dan juga Jo Hyuk bertemu dengan atasan mereka di kepolisian yang merupakan seorang jenderal. Mereka berdua mendapatkan 2 tugas yang berbeda. Do Hyun ditugaskan untuk masuk ke dalam tim pengamanan presiden yang bertugas untuk melindungi presiden dari jarak dekat dan mencatat siapa-siapa saja yang ditemui oleh presiden dan bila memungkinkan mencatat pembicaraan di antara mereka. Do Hyun sebenarnya keberatan dengan tugas ini karena setahu dia, pekerjaannya sebagai polisi ataupun apapun yang dia dapatkan dari pekerjaannya tidak boleh diinformasikan kepada siapapun. Tetapi jenderal ini mengatakan kalau dia adalah orang yang harus mengetahui apa saja yang terjadi di kepolisian, maka Do Hyun harus melaporkan segalanya kepadanya. Sementara Jo Hyuk ditugaskan untuk bergabung ke tim intelijen kepolisian, di mana berdasarkan informasi yang nanti akan diberikan oleh Do Hyun, Jo Hyuk harus mengecek dana gelap dari orang-orang yang ditemui oleh presiden. Dengan kata lain, Jo Hyuk bertugas menyelidiki dana gelap dari para konglomerat. Kemudian jenderal tersebut mengatakan bahwa tugas ini adalah tugas rahasia yang hanya diketahui oleh mereka bertiga. Di saat Jo Hyuk sedang berkemas untuk pindah tugas, dia memberitahu Do Hyun bahwa ada sebuah gangster yang menjalankan rumah perjudian, narkoba, dan juga menjadi pembunuh bayaran dan apapun yang menghasilkan uang. Dan karena saat itu Jo Hyuk sedang menyelidiki tentang kasus kematian dari Kim Duo atau mantan pimpinan Hwain Group, Jo Hyuk memiliki firasat kalau gangster tersebut berhubungan dengan kematian pimpinan Kim Duo. Tetapi dia masih belum memiliki bukti yang konkret atas pernyataannya tersebut. Sedikit informasi yang Jo Hyuk dapatkan adalah Hwain Group mencuci dana taktis mereka melalui kasino yang dikelola oleh gangster tersebut. Dan Do Hyun pun menyimpulkan kalau mungkin kematian pimpinan Kim Duo berkaitan dengan pencucian uang Hwain Group di kasino tersebut. Ketika Jo Hyuk sedang dalam tugasnya mencari tahu tentang kematian Kim Duo, dia dibunuh oleh seseorang. Setelah Jo Hyuk meninggal dunia, kasus yang ditangani oleh Jo Hyuk dihentikan secara tiba-tiba oleh jenderal. Do Hyun sebenarnya memohon agar dia melanjutkan penyelidikan kasus itu, karena jika kasus itu dihentikan secara tiba-tiba, maka kematian Jo Hyuk sia-sia. Jenderal beralasan kalau mereka tidak memiliki petunjuk tentang siapa yang membunuh Jo Hyuk, maka dari itu mereka tidak bisa melanjutkan penyelidikan itu. Ketika Do Hyun meminta jenderal untuk mengirimnya ke Manila untuk mencari tahu siapa yang membunuh Jo Hyuk, jenderal tersebut tidak memberikan izin kepada Do Hyun untuk pergi ke Manila. Itulah ingatan Do Hyun tentang apa yang terjadi 2 tahun lalu dan kini kembali ke saat ini di mana Wansu bertemu dengan selingkuhan Yongkook yaitu Tera. Wansu bilang ke Tera kalau sebenarnya dia sudah tahu perselingkuhan itu sejak lama. Dan dia bersikap baik kepada Tera karena Tera memiliki Juni yang seumuran dengan Chan Hee. Dia juga bilang ke Tera kalau dia tidak akan pernah menceraikan Yongkook. Dia meminta Tera untuk pergi ke Swiss dengan Jun Hee. Ketika Wansu akan pergi, Tera menawarkan untuk menceritakan tentang suatu rahasia kepada Wansu. Tera memberitahu Wansu kalau alasan Yongkook menikah dengan Wansu bukan karena Yongkook jatuh cinta pada Wansu saat mereka sedang berada di Afrika, tetapi karena Yongkook yang saat itu sudah menghamili Tera berkencan dengan seorang selebritas, di mana pada suatu saat Yongkook dan selebritas ini bermalam di sebuah hotel dan keesokan paginya selebritas tersebut ditemukan tewas di samping Yongkook karena overdosis narkoba. Sebenarnya saat itu Yongkook sudah memiliki seorang tunangan, tetapi karena keluarga dari tunangannya tersebut memiliki seorang intel, maka keluarga dari tunangannya itu mengetahui apa yang terjadi pada Yongkook dan membatalkan pernikahan mereka. Pada saat itulah pimpinan Park
mengutus Jungkook pergi ke Afrika untuk menemui Wonsu yang memiliki citra publik yang bagus. Dan pimpinan Park menyuruh Jungkook untuk menikahi Wonsu agar skandal itu tertutup. Taera berpikir bahwa apa yang telah dia katakan akan melukai harga diri Wonsu. Tetapi Wonsu hanya bilang kalau harga diri Taera lebih rendah karena Taera adalah selir Jungkook. Taera juga berharap kalau Wonsu akan menceraikan Jungkook setelah mendengar semua cerita itu, tetapi Wonsu justru menyuruh Taera untuk hidup selama-lamanya sebagai selingkuhan Jungkook. Kemudian sesampainya Wonsu di istana utama, dia telah ditunggu oleh pimpinan Park, di mana pimpinan Park berencana untuk membawa Junhee masuk ke istana utama. Tetapi tentu saja hal itu ditentang oleh Wonsu dan sampai kapanpun dia tidak akan pernah mengizinkan Junhee untuk masuk ke istana utama. Setelah itu aku merasa bahwa ini adalah sebuah scene yang lucu, di mana Jungkook bertanya kepada Wonsu apakah dia benar-benar tidak ada artinya bagi Wonsu, karena Wonsu diam saja setelah mengetahui perselingkuhannya dengan Taera. Wonsu menegak segelas wine dan dia minta Jungkook untuk mengirim Taera dan Junhee ke Swiss atau ke Amerika Serikat, dengan ataupun tanpa izin dari pimpinan Park. Tetapi Jungkook tidak bisa melakukannya karena dia bukannya tidak kompeten, tetapi dia tidak pernah bertanggung jawab atas apapun dalam hidupnya, karena yang bertanggung jawab untuk hidupnya adalah pimpinan Park. Di episode ini juga rasanya ada yang janggal, karena pimpinan Park itu sedang disuntik sebuah cairan yang katanya adalah air kehidupan dari Swiss, tapi kita belum tahu apa sebenarnya cairan tersebut. Apakah itu sejenis narkoba atau yang lainnya? Di mana pimpinan Park menyukai cairan itu karena dia segar setiap kali cairan itu disuntikkan ke dalam tubuhnya. Setelah pimpinan Park mengetahui bahwa Taera diancam oleh Wonsu untuk pergi ke Amerika Serikat atau Swiss, pimpinan Park menghubungi Tuan Han, di mana Tuan Han sudah memegang sebuah hasil tes DNA. Dan pimpinan Park mengatakan bahwa dia akan mengakhiri semuanya besok hari, di mana keesokan harinya adalah acara foto keluarga. Pimpinan Park mengundang Taera dan juga Junhee, di mana tujuan pimpinan Park adalah untuk membuat Junhee menggantikan posisi Chanhee yang meninggal 5 tahun lalu. Tentu saja hal ini juga ditentang oleh Wonsu, karena sampai kapanpun Junhee tidak akan pernah bisa menggantikan posisi putranya yaitu Chanhee, dan dia juga tidak akan pernah bisa menganggap Junhee sebagai putranya. Walaupun hasil tes DNA membuktikan bahwa Junhee adalah putra kandung Jungkook, dia tidak peduli sama sekali dengan hal itu. Ketika foto keluarga itu diterbitkan ke publik, suasana tenang. Tetapi reporter mengendus bahwa Chanhee pernah mengalami kecelakaan ski 5 tahun lalu. Untuk mencegah kematian Chanhee tersebar ke publik, maka Wonsu memerintahkan bawahannya untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak ada satupun kabar tentang Chanhee yang keluar ke publik. Ketika Wonsu sampai di rumah, betapa kaget dan marahnya dia karena kamar Chanhee telah diubah menjadi kamar Junhee, di mana semua barang-barang Junhee dimasukkan kamar Chanhee. Kemarahannya tersebut membuat dia ingin menyendiri, tetapi Doyoon dengan sigap menemani Wonsu. Mereka berdua pergi ke sebuah pantai untuk menyendiri, dan di sana Wonsu bilang kalau sebenarnya dia sulit untuk mempercayai kata-kata orang atau dia sulit untuk mempercayai orang. Maka dari itu, apapun yang dikatakan oleh Doyoon sebelumnya kepadanya tidak akan dia percayai. Jika Doyoon ingin Wonsu mempercayai Doyoon, maka Doyoon harus memberikan bukti yang real tentang siapa yang membunuh teman Doyoon di Manila, kenapa teman Doyoon mati, dan apa hubungannya kematian itu dengan dirinya. Kemudian di sini Doyoon bilang kalau dia akan memberitahu Wonsu seiring berjalannya waktu. Setelah dari pantai, Wonsu pergi menemui Jungkook di villa. Ketika Wonsu bilang ke Jungkook kalau ada yang mengatakan tentang Jungkook yang menikah dia hanya karena untuk menutupi skandal, Jungkook bilang kalau dia menikahi Wonsu karena dia benar-benar mencintai Wonsu. Jungkook juga mengajak Wonsu untuk memiliki seorang anak lagi. Tetapi Wonsu menolak. Jungkook memaksa mencium Wonsu yang menimbulkan sebuah kekerasan fisik. Melihat Wonsu sedang tidak baik-baik saja, Doyoon masuk dan menenangkan Jungkook, sehingga Jungkook bisa menjauh dari Wonsu. Keesokan harinya Doyoon dibawa ke Hwain IS. Sepertinya itu adalah tempat di mana seluruh tim keamanan Hwain Group berada. Doyoon masuk ke ruangan CCTV, kemudian dia juga masuk ke tempat di mana para tim keamanan latihan. Doyoon sempat menunjukkan keahliannya dalam bertarung di mana lawannya kalah, dan ketika lawannya ingin bertanding ulang, lawannya tersebut tetap kalah. Setelah pertandingan tersebut selesai, Doyoon mulai mengorek-ngorek informasi dari Tuan Park. Informasi pertama yang dia dapat adalah Tuan Park telah bekerja mengawal Jungkook selama kurang lebih 7 tahun.
Kemudian ketika Doyun ingin tahu tentang anak kandung dari Jungkook dan juga Wonsu, Tuan Park hanya mengatakan kalau secara resmi, putra mereka berdua sedang bersekolah di Swiss. Untuk mengalihkan pembicaraan, Tuan Park memberitahu Dohyun kalau dia akan segera memberitahu tugas-tugas penting untuk Dohyun. Sebelum Tuan Park pergi, sekali lagi Dohyun ingin tahu, apakah mantan pimpinan yaitu Kim Duo meninggal karena serangan jantung? Tuan Park membenarkannya. Dan apakah Kim Duo meninggal di istana utama? Tuan Park membenarkannya. Tetapi sangat terlihat bahwa di sini ekspresi Tuan Park itu marah karena Dohyun menanyakan hal-hal seperti itu. Karena Dohyun mengatakan kalau sebenarnya yang bertanya kepadanya adalah juniornya, maka Tuan Park menyuruh Dohyun untuk memberitahu juniornya untuk mencari tahu artikel tentang kematian Kim Duo di internet. Karena semuanya sudah terpampang jelas di internet. Di akhir episode ini, Dohyun masuk ke ruangan CCTV di mana di sana dia meminta rekaman apa saja yang dilakukan oleh Jungkook selama seminggu terakhir. Kemudian dia membuka rekaman itu di mana rekaman itu berisi Jungkook yang ada di istana utama. Dohyun melihat apa-apa saja yang ada di istana utama melalui rekaman itu. Kemudian Dohyun mengambil satu lagi rekaman milik Joo-hyuk, di mana dia membandingkan kedua rekaman itu. Dan dia menemukan fakta bahwa Kim Duo meninggal tidak di istana utama karena jelas berbeda apa yang ada di rekaman pertama dan rekaman kedua. Dohyun menyimpulkan bahwa Kim Duo meninggal bukan karena serangan jantung melainkan dibunuh. Oke, semuanya itu dia ringkasan dari episode 3 dan kita berjumpa lagi di ringkasan episode 4.